warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Dulustari, NIM 1910421070. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berdasarkan aktivitas dan implementasinya. Manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai untuk mewujudkan nilai. Sistem ABM ini lebih komprehensif daripada sistem ABC. Sistem perencanaan memberikan justifikasi untuk implementasi ABM dan menjawab berbagai masalah berikut ini. Yang pertama yaitu sasaran dan tujuan sistem ABM. Yang kedua, posisi persaingan perusahaan saat ini dan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu proses bisnis dan bauran produk perusahaan. Yang keempat, jadwal, tanggung jawab yang dibebankan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi. Yang kelima, kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan, mempelajari, dan menggunakan informasi baru. Manajemen berdasarkan aktivitas mencakup perhitungan harga pokok dan analisis nilai proses. Jadi, mencakup dua dimensi yaitu dimensi biaya dan dimensi proses. Dimensi biaya memberikan informasi biaya mengenai sumber daya, aktivitas, produk, dan pelanggan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan. Sedangkan dimensi proses memberikan informasi tentang aktivitas yang dilakukan, mengapa dilaksanakan, dan bagaimana sebaiknya suatu aktivitas dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Firmansyah, NIM 71. Saya akan melanjutkan pembahasan di poin 3, analisis nilai proses. Analisis nilai proses sendiri mendefinisikan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas, berfokus pada pertanggungjawaban aktivitas, bukan pada biaya, dan menekankan maksimalisasi kinerja sistem secara menyeluruh, bukan kinerja individu. Analisis nilai proses memungkinkan konsep akuntansi pertanggungjawaban kontemporer dapat dijalankan. Dan analisis nilai proses dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, analisis penggerak. Mengelola aktivitas memerlukan pemahaman tentang apa yang akan menyebabkan biaya aktivitas. Setiap aktivitas memiliki masukan dan keluaran. Masukan aktivitas atau activity input merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas untuk memproduksi keluaran. Keluaran aktivitas sendiri atau activity output merupakan hasil atau produk dari aktivitas. Ukuran tersebut dilakukan dan merupakan ukuran yang dapat dikuantifikasi. Tujuan dari analisis penggerak adalah untuk mencari penyebab utama. Jadi, analisis penggerak adalah usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama biaya aktivitas. Dan yang kedua adalah analisis aktivitas. Analisis aktivitas merupakan inti analisis proses. Analisis aktivitas adalah proses mengidentifikasi, menyusun gambaran, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas dalam suatu organisasi. Analisis tersebut seharusnya dapat mengidentifikasi aktivitas apa yang dikerjakan, seberapa banyak orang yang dapat melaksanakan aktivitas tersebut, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas, serta melakukan penilaian aktivitas organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan menerapkan aktivitas yang menambah nilai. Di sini ada dua poin. Aktivitas yang A, aktivitas penambah nilai, adalah aktivitas yang perlu dilakukan untuk menjaga agar perusahaan tetap bertahan dan berkembang dalam bisnis yang dijalankannya. Yang B, aktivitas bukan penambah nilai, merupakan aktivitas yang tidak perlu dilakukan karena tidak membuat perusahaan dapat bertahan atau berkembang dalam bisnisnya. Dan poin ketiga, pengukuran kinerja. Penilaian terhadap seberapa baik suatu aktivitas atau proses dilaksanakan merupakan hal yang sangat mendasar bagi manajemen dalam upaya untuk memperbaiki profitabilitas. Ukuran prestasi aktivitas dapat dinilai dari dasar keuangan dan non-keuangan. Ukuran ini dirancang menilai seberapa baik suatu aktivitas dilaksanakan dan apa hasil yang telah dicapai.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Junior Ratri Hidayah, NIM 1910421073 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ukuran kinerja aktivitas. Untuk mengukur prestasi aktivitas, terdapat 3 dimensi, yaitu yang pertama efisiensi, yang kedua kualitas, yang ketiga waktu. Yang pertama efisiensi. Efisiensi berfokus pada hubungan antara masukan aktivitas dan keluaran aktivitas. Yang kedua adalah kualitas, berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar pada saat pertama dilakukan. Yang ketiga adalah waktu. Waktu yang lebih lama berarti lebih banyak konsumen sumber daya dan kurang maupun untuk bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Poin kedua adalah ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas meliputi 1. Pelaporan biaya bernilai dan tak bernilai tambah. Yang kedua, tren dalam laporan biaya aktivitas. Yang ketiga, penetapan standar Kaizen. Yang keempat adalah benchmarking. Yang kelima adalah perhitungan biaya siklus hidup. Baik, nama saya Bagas Tegar Laksana, NIM 19104210772. Kali ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang perhitungan biaya pelanggan. Penelusuran biaya kepada pelanggan dapat menyediakan informasi penting untuk manajer dalam penentuan harga, keputusan bauran, dan keputusan yang berhubungan dengan pelanggan. Penelusuran biaya pemasok akan memungkinkan pemasok untuk memilih pemasok yang berbiaya rendah dan menghasilkan keunggulan bersaing lebih tinggi. Pembelian, kualitas, keandalan, dan kinerja pengiriman kepada pemasok, dan meningkatkan profitabilitas. Sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.